gitu. Kira-kira apakah sudah jelas? Jelas, Mbak. Terima kasih. Oke. Nah, tadinya tuh saya masih ada penjelasan satu lagi buat kalian. Cuma ini saya diinfo kalau jam 10 itu saya ada meeting dengan dosen-dosen yang lain. Jadi saya akan cepat aja karena ada satu tugas yang perlu kalian kerjain. Nah, ini yang kasus yang ketiga. Ini adalah Spotify Wrap. Siapa di sini yang tahun lalu itu posting di story tentang Spotify Wrap-nya? Hampir semua nggak sih? Aku Kalian enggak, Mbak. enggak, oke. Kamu nggak terlalu dengerin musik? Bukan, tiba-tiba kehapus akunnya, Mbak. Ya Allah. Ada lagi? Aku, Mbak. Oke. Siapa kamu top singernya? Ah, jangan, Mbak. Malu. Siapa Bernadia? Karena lagi mendengarkan lagu yang nggak jelas waktu itu. Jadi kayak, hehehe. Passing Best. Enggak, Mbak. Adalah pokoknya. Lucy. Oke, Juicy Lucy, saya akan anggap kamu nomor satunya Juicy Lucy. Oke, siapa lagi yang posting Spotify Rap? Saya Mbak. Kamu siapa top artisnya? Apa nih? Chaperon Mbak. Siapa? Chaperon. Oke, saya nggak dengerin sih, saya nggak tahu. Apa genrenya? Genrenya pop sih Mbak. Oke, nanti boleh sih chat saya biar saya denger juga. Siapa lagi yang posting Spotify Rap? Aku Mbak, Oke, Adip. Kamu dengerin apa, Dip? Ustadz Topik. Apa? Ustadz Topik Mbak. Ustadz? Opik. Topik. Oh, keren. Apa lagunya yang kamu suka? Muhammadku. Oke, we listen, we don't judge. Selanjutnya siapa lagi yang posting Spotify Rap? Ya, Mbak. Beatrix apa Beatrix? Top singernya. Nadine, Mbak. Oke, yang sangat terlihat ya. Kayak aku inget deh dulu kamu pernah nonton di Female Daily, terus kamu lari-lari buat rekam Nadine, bener gak sih? Female Daily atau apa ya? Bener gak sih Beatrix? Hah? Gak Aku ingat inget, lagi, Mbak. oh gitu ya. Aku inget ada kejadian itu, terus kamu kayak ngejar-ngejar Eh, mau nonton Nadine. gak Terus ingat, kamu, Mbak. ya Karena udah, bukan saya deh. salah orang ya. Gak tahu, Mbak. Oke, lagu apa yang kamu suka? Apa, Mbak? Lagu yang kamu suka apa? Oh, yang Nadine, Mbak. Hmm, Ini, Mbak. Apa namanya? Sorai. Oke, agak dalam ya. Oke, next. Siapa lagi orang terakhir yang ngepost Spotify Wrap? Aku, Mbak. Ayo, Sel, kamu dengerin siapa? Aku dengerin One Direction. Ya, sedih. Lagunya apa? Lagunya Perfect. Perfect. Oke. Nah, kita coba lihat satu video. Kenapa sih Spotify Wrap itu adalah kampanye komunikasi pemasaran yang menarik? Jujur, kalian pakai Spotify Rap gak? Kalau iya, kalian kena marketing gratisnya mereka. Karena itu tuh rame banget kemarin. Dari 30 juta user doang di tahun 2017 sampai 156 juta user di tahun lalu. Tahun ini belum tahu ya. Kalau kalian nonton seriesnya Spotify, mereka tuh sebenarnya nggak jual musik. Mereka jual personalization. Apa sih yang unik dari diri kita yang bikin kita ngerasa kita mau share, ya itu jadi marketing gratisnya mereka. Tipe-tipe campaign kayak gini, dia tuh memancing emosi. Tanpa mereka bayar kalian aja, kalian merasa happy untuk nge-share rap kalian. Karena itu bisnis model Spotify. Mereka manfaatin emotional user yang ini tuh gua banget. Makanya kalau kalian punya bisnis, coba pikirin deh, apa yang bisa dipersonalisasi untuk customer kalian biar mereka bisa promote secara gratis. Dan ini dilakuin sama banyak brand. Kalian sendiri update ya kemarin?
Oke, gimana tanggapan kalian? Ada yang mau kasih komentar? Kira-kira apa sih yang terjadi dan kenapa Spotify bisa berhasil dan apa yang bisa kalian pelajarin dari kasusnya Spotify ini? Menurut saya balik lagi karena khusus orang Indonesia ini gampang banget FOMO. Jadi mungkin melihat dari kayak orang ngupload apa sih, ngupload lagu, terus kayak lagunya mungkin yang kayak Bernadia, Juicy, which is lagi in banget. Jadi mereka makin kayak merasa kayak kekinian dan update gitu loh. Jadi itu mungkin cukup sangat berhasil untuk orang Indonesia di next year dan tahun-tahun ke depannya jadi tetap pakai Spotify terus. Oke, cool. Siapa lagi yang mau jawab? Aku izin jawab Mbak, boleh? Eh, Ya Mbak, jadi mungkin Spotify ini mirip-mirip kayak Barbie tadi, menciptakan budaya partisipatif di mana memanfaatkan karakteristik terutama target audiensnya mungkin ya yang usia produktif gitu, karena mereka kan mungkin lebih relate juga kan dunia mereka kan tanpa tanpa musik kan, maksudnya tidak bisa dipisahkan dengan musik gitu. Jadi karena emang industrinya juga musik gitu kan, jadi mungkin ya memanfaatkan itu untuk kemudian istilahnya membuat marketingnya gitu. Jadi kuncinya itu tadi membuat partisipatif, budaya partisipatif gitu, mirip kayak Barbie tadi. Gitu Oke, sih, Mbak. setuju. Nah, betul tadi apa yang udah disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi sebenarnya Spotify ini berusaha untuk personalize interaktif data storytelling, di mana mereka tuh meng-capture semua data kalian, kayak udah berapa menit dengerin lagu, siapa top artisnya, siapa top songnya, apa top genrenya, dan kalian ngerasa, oh ini gue banget dan ini menggambarkan gue banget. Dan ini tuh menjadi satu hal yang sebenarnya juga banyak ditunggu-tunggu oleh pengguna Spotify, supaya mereka tahu siapa sih sebenarnya top artis yang sering gue denger, padahal mah nggak pakai kayak gitu, ya terserah kita aja nggak sih siapa yang mau didengerin kayak gitu. Cuma karena ada data yang ke-collect, sama kayak Gojek juga, ada data yang ke-collect berapa banyak spending yang kalian lakukan, itu menjadi hal yang personal buat kita, dan kita ingin tunjukin nih ke audiens atau ke teman-teman kita tuh personal yang seperti apa, tipe yang suka dengerin lagu seperti apa, dan berharap mendapatkan sambutan yang baik dari teman kita yang mungkin punya interest yang sama, atau mungkin kita butuh validasi dari teman-teman kita untuk kayak, "Gila lu dengerin ini lo keren banget," gitu. Ada juga mungkin yang butuh kayak gitu. Atau justru ada juga yang tipe, "Enggak, gua nggak mau bagi, top song gue nggak mau bagi, singer gue, karena nanti kalau udah ada yang denger ini jadi alay," ada juga yang kayak gitu. Nah, cuma ya itu balik lagi, tapi ternyata mayoritas orang seneng di-personalize ini, dan akhirnya, seperti apa yang dilakukan Barbie juga, betul kata Sirhan, itu secara nggak langsung kita jadi mau ngeposting tentang hasil dari Spotify Wrapped itu. Dan modalnya berapa sih paling? Cuma dalam bentuk desain? Nggak juga, karena, hal itu ada satu teknologi yang bisa generate itu. Bayangin aja pengguna Spotify sampai 150 juta orang, berapa puluh juta tuh yang dilakukan oleh si mesin, dan berapa mahal mesin yang mereka, pakai untuk generate itu, kayak gitu. Dan, kalau kalian ingat, nanti di akhir ending dari, apa namanya, result wrap kalian itu ada, eee, kayak greetings gitu dari top singer kita yang say thanks ke kita, dan kita ngerasa kayak, "Oh my God," kayak dia bilang thank you ke gue untuk dengerin, berarti gue tahun depan harus, dengerin lagi nih biar gue bisa ngeliat dia di akhir tahun di Spotify Wrapped gue. Ada juga yang, membentuk psikologi psikologi, kita untuk terus konsumtif dengerin si Spotify, khususnya si artis itu. Kayak gitu, yang dijual juga ada sebuah kedekatan, padahal belum tentu videonya cuma buat kita, tapi buat banyak orang yang menjadikan si, singer ini top artis. Dan
Kenapa berhasil? Yang pertama itu betul personalisasi. Setiap pengguna ngerasa spesial dengan data yang unik yang ditampilkan oleh Spotify. Lalu juga mudah dibagikan, habis udah wrap-nya kebentuk, itu bisa kita save dan kita posting langsung di story Instagram. Dan juga ada elemen interaktif kuis yang bisa kita jawab-jawab di aplikasi Spotify dan itu experience yang cukup menyenangkan. Terus apa sih yang bisa kita pelajari? Seperti tadi yang udah Raymond Chins bilang juga, kalau kita harus tahu personalisasi dari audiens dari brand-nya, itu gimana caranya kita bisa dari personalisasi itu meningkatkan keterlibatan audiens untuk secara nggak langsung mau posting tentang brand-nya. Dan ternyata data itu bisa dikemas menjadi pengalaman storytelling untuk masing-masing audiens gitu. Jadi data yang kita punya itu sebenarnya bisa kita kemas menjadi sebuah storytelling yang nantinya juga menjadi konten yang interaktif untuk audiens kita. Itu kurang lebih untuk Spotify. Kira-kira untuk Spotify ada yang mau ditanyakah? Itu kita cara observe pengguna kita tuh atau apa pembeli kita tuh gimana Mbak? Observe behaviornya kayak kayak Biasanya sih ada 2 cara kalau kalian udah kemarin belajar research, itu ada quantitative research sama kualitatif. Tapi nggak harus yang sampai olah data ya, kayak kuantitatif kalian bisa survei aja, survei deskriptif, umurnya berapa, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa. Tapi ada juga yang kualitatif, kualitatif itu dapatnya dari mana. Kalian bisa, langsung turun ke misalnya kita ngomongin UMKM ya, kalian datang ke tempat penjualnya, terus kalian melakukan etnografi. Jadi, eee, observasi lingkungan gitu. Mereka tipe yang seperti apa, datang nanya-nanya, langsung bayar, atau datang udah tahu mau beli apa, langsung bayar. Kayak gitu karakter dari si, audiensnya. Atau kalian bisa juga ngobrol sama orang yang jualan. Ini mereka tipenya gimana sih? Terus profesinya ada yang apa? Karena biasanya kalau di UMKM itu nggak selalu cuma datang beli pulang gitu, tapi biasanya ada ngobrol-ngobrolnya. Dan dari mereka kita bisa tahu, oh ini banyakan anak sekolah nih yang uang jajannya ngepas, atau oh ini banyakan mami-mami sosialita yang beli ya karena saling buat nyenengin temennya aja. Jadi nanti kita tinggal bikin nih personalisasinya seperti apa ya? Kayak gitu ya, Irgi, kurang lebih. Irgi, udah jelas? Atau saya bisa tambahin satu lagi. Jadi, waktu saya buka booth di Asta, buat Isago Jewels, itu saya ngobrol sama sales advisor saya. Saya tanya, "Ini tuh audiens kita tuh tipe yang kayak gimana sih, Kak Ana?" Gitu. "Oh iya, Kak Kila, jadi ada beberapa ibu-ibu yang, kayak pegawai BUMN gitu, dia memang datang ke tempat kita untuk beli perhiasan hanya karena mau meeting. Jadi kalau mereka mau meeting, mereka mau punya perhiasan yang berbeda setiap ketemu orang yang berbeda, gitu. Nah, jadi kalian bisa dapat insight-nya itu dari orang yang memang ada di lapangan, atau kalian bisa melakukan survei secara kuantitatif, kayak gitu. Gimana? jadi bisa nanya bisa observe langsung bisa juga nanya ke yang punya lingkungan gitu ya Mbak ya. Iya, bisa juga Oh, ya. survei melalui online. Makasih Mbak. Sama-sama. Oke, selanjutnya tidak ada hal yang sia-sia di perkuliahan ini, jadi saya mau minta kalian
studi kasus interaktif, reverse engineering file marketing, atau kita lebih deep dive lagi ke strategi-strategi yang udah dilakukan. Itu dari kalian pilih satu aja sebenarnya dari Barbie, Duolingo, terus sorry, bukan Trace by Meta, Spotify ini maksud saya. Ini Spotify ya, nanti saya ganti. Spotify, kalian pilih dari 3 itu, kalian mau ngambil yang mana. Terus kalian perlu jawab 4 pertanyaan ini, dan kalian tulis di LinkedIn, dan tampilkan juga gambar dari si campaign-nya itu. Maksimal 500 words, jadi kalau kalian mau sedikit tulisannya juga nggak apa-apa. Dan post di LinkedIn, dan tag saya. Karena ini saya harus lebih awal, jadi saya tunggu sampai jam 11.30 ya. Saya tunggu sampai jam 11.30 hari ini. Seperti biasa, kalian udah tahu aturan di kelas saya. Kalau misalnya telat, minus berapa? Kalau telat minus berapa, guys? 10. Belum. Kalau lebih awal, plus berapa? Kalau lebih awal, plus berapa? Salah ya. Kalau bisa kalian lebih awal, itu saya kasih plus 10. Kalau kalian telat, saya kasih minus 5. Oke? Oke, Mbak. Oke. Jadi saya tunggu jam 11.30.